Baik, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua dari materi terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Pada segmen kedua ini kita akan membahas tentang apa itu analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah metode terstruktur dalam kita melakukan sebuah analisis dan kemampuan melakukan analisis kritis ini menjadi sesuatu kemampuan yang penting bukan hanya dalam menulis laporan ilmiah gitu, tapi dalam mengidentifikasi berita-berita yang ada di sekarang ini gitu. Karena sekarang banyak berita-berita yang sifatnya hoax dan kemampuan analisis kritis ini dapat membantu kita sebenarnya dalam mengidentifikasi mana berita yang hoax, mana berita yang dapat dipercaya. Selain itu, kalau dalam dalam kaitannya dengan menulis artikel ilmiah, kemampuan analisis kritis itu dapat menunjukkan bagaimana kita melakukan analisis terhadap masalah yang eh, kita coba telaah dan ada beberapa keuntungan-keuntungan apabila kita dapat menguasai kemampuan dalam melakukan analisis kritis ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di mana saja sih analisis kritis dibutuhkan? Pertama adalah kalau kita ingin mengidentifikasi dan menjelaskan argumen. Misalnya kita memiliki argumen bahwa mobil A adalah mobil yang terbaik gitu. Nah, kita perlu melakukan analisis dengan kritis bagaimana argumen tersebut dapat diperkuat gitu. Jadi kita melakukan analisis melihat referensi-referensi yang ada, argumen-argumen yang ada untuk menjelaskan bahwa argumen kita ini memiliki argumen yang memiliki bukti yang kuat. Lalu yang kedua adalah membandingkan bukti. Jadi misalnya contoh kasus adalah kita punya misalnya dalam sebuah sebuah penelitian gitu kita punya dua buah metode kita bandingkan nih apa namanya eh, metode yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa gitu nanti di situ kita bisa gunakan kemampuan analisis kritis untuk menunjukkan bahwa metode mana yang lebih baik gitu. Ada lagi yang bisa kita gunakan misalnya kita ingin menunjukkan bahwa katakanlah membuktikan bahwa membuktikan bahwa suatu fenomena terjadi. Nah, kita kita punya sebuah eksperimen gitu. Kita punya eksperimen A dan kita punya eksperimen B. Dan dari eksperimen A kita punya data-data, kita eksperimen B kita punya data-data dan kita ingin membandingkan nih. Sebenarnya bukti-bukti yang didapatkan dari eksperimen itu seperti apa. Lalu yang ketiga ini kaitannya sangat erat dengan yang ada di masyarakat gitu seperti mengecek bias atau pernyataan yang salah gitu. Jadi banyak artikel-artikel sebenarnya yang diterbitkan, yang ditulis bukan diterbitkan ditulis dalam internet itu sebenarnya mengandung informasi yang bias atau informasi yang salah. Bisa jadi bias ini adalah ada informasi yang benar tapi benarnya hanya sebagian atau ada beberapa informasi yang benar tapi konteksnya tidak dijelaskan. Nah, kemampuan analisis kritis itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal seperti ini dan untuk mengidentifikasi apakah misalnya sebuah penulis gitu, misalnya penulis di internet, dia menyimpulkan sesuatu tapi ternyata kalau kita telah lebih lanjut, ternyata bukti-bukti yang bukti-bukti yang digunakan sebenarnya meragukan, bisa jadi ada referensinya tidak valid atau misalnya buktinya sebenarnya benar tapi tidak saling berhubungan. Lalu kita juga melakukan analisis kritis kalau kita melakukan perbandingan. Seperti contoh, kita membandingkan misalnya mobil A dan mobil B mana yang lebih baik gitu atau kita membandingkan kebijakan A dan kebijakan B mana yang lebih baik gitu. Kita tunjukkan bukti ya kebijakan A itu lebih baik karena apa, kekurangannya apa, lalu kebijakan B kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan dari situ bisa dilakukan analisis untuk memilih sebenarnya metode mana yang misalnya atau kebijakan mana yang sebenarnya cocok untuk diterapkan. Lalu yang terakhir adalah mensintesa informasi. Jadi pada dasarnya pada saat kita referensi ini ada banyak sekali gitu. Maksud saya kita bisa mencari referensi yang membuktikan semua argumen kita. Tapi kita harus me, menunjukkan bahwa argumen kita itu dibuat dari logika yang tepat gitu dengan informasi yang tepat karena pada era sekarang ini kita bisa menemukan literatur untuk argumen apapun. Misalnya kita mencari argumen misalnya bahwa bumi itu datar, pasti ada argumennya bahwa pasti ada literatur yang atau tulisan-tulisan tah referensi apapun yang menjelaskan bahwa bumi itu datar. Tapi ada juga yang menjelaskan bumi itu bulat. Nah, kemampuan kita dalam melakukan analisis kritis itu bisa digunakan untuk membangun argumen dan menunjukkan bahwa
bahwa informasi-informasi yang kita pilih itu merupakan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mendukung argumen yang kita buat. Nah, ini contoh analisis kritis, misalnya evaluasi metode penelitian atau menunjukkan tren perubahan, misalnya perubahan dari tahun berapa sampai tahun berapa, alasannya apa. Menunjukkan gap dari penelitian ini biasanya digunakan kalau misalnya melakukan penelitian di dalam literatur review. Analisis data, implikasi dari data tersebut seperti apa. Misalnya ini contohnya adalah kalau kita melakukan praktikum, kita punya data, implikasi data tersebut seperti apa. Review buku, jurnal, atau tulisan lain. Ini adalah contoh bagaimana kita mencoba mengkritisi buku, tulisan, atau jurnal lain untuk mendukung argumen tertentu, menulis laporan praktikum atau tugas, membuat esai, dan membuat presentasi. Jadi, analisis kritis itu adalah sesuatu yang bisa dinilai bahkan dari laporan praktikum, tugas, esai, atau melakukan presentasi gitu. Jadi, dengan kita melakukan analisis kritis yang baik, maka kita mampu membangun argumen yang baik sehingga argumen-argumen kita bisa diterima dan membuat nilai sebenarnya menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya kita melihat sebenarnya apa sih yang membedakan analisis kritis dan analisis deskripsi. Jadi pada saat kita membuat tulisan, pada dasarnya ada dua hal yang kita tulis, yaitu yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi itu adalah digunakan biasanya untuk menjelaskan konteks masalahnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa gitu. Misalnya ini adalah pertanyaan jawaban-jawaban dari pertanyaan what, who, where. Jadi misalnya siapakah orang yang melakukan hal tersebut gitu, atau institusi mana yang melakukan hal tersebut, di mana hal itu dilakukan, apa yang dilakukan gitu. Nah, untuk analisis yang sifatnya kritis biasanya pertanyaan-pertanyaannya adalah what next, apa selanjutnya gitu. Lalu so what, lalu kenapa, what if, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, why, kenapa, dan how, bagaimana. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengguide kita dalam melakukan analisis yang sifatnya kritis. Dan kenapa kita melakukan analisis kritis? Karena yang pertama adalah untuk menunjukkan kita memiliki kemampuan analitis yang baik. Apabila misalnya kita membuat praktikum dari data-data tersebut kita bisa menjelaskan trennya gitu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan tren itu memiliki impact seperti apa, memiliki keterkaitan fenomena fisik seperti apa, itu akan menunjukkan kemampuan analisis kita yang lebih baik dibandingkan hanya menunjukkan bahwa ini datanya semakin tinggi semakin baik gitu, atau semakin rendah semakin turun gitu. Jadi ada satu tahap lagi untuk melihat data, melihat bagaimana apa informasi atau apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa didapatkan dari data tersebut. Lalu untuk mendukung argumen dan ide, kita punya argumen, kita punya ide. Nah, argumen tersebut harus didukung oleh referensi-referensi gitu, dan bagaimana kita melakukan analisis kritis berdasarkan referensi-referensi tertentu dapat digunakan untuk mendukung argumen dan ide yang kita punya. Jadi misalnya, dan ide yang baik adalah sebenarnya ide yang bisa ditrace gitu. Maksud saya, kalau kita punya sebuah ide, bisa jadi orang memiliki ide yang mirip tapi dengan pendekatan yang berbeda gitu. Nah, dengan kita bisa menunjukkan hal seperti itu, kita bisa menunjukkan bahwa ide kita ini baru dan kita bisa menunjukkan bedanya dengan ide yang lain itu seperti apa. Dan bahkan kalau kita punya argumen, kita bisa mempunyai argumen bahwa misalnya kita punya argumen bahwa sesuatu hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, dengan kita menunjukkan bahwa alasan kenapa hal-hal itu tidak bisa dilakukan dengan referensinya, kita bisa menunjukkan bahwa argumen kita tepat gitu. Dan dengan adanya referensi di belakang, kita bisa pembaca lebih percaya bahwa argumen yang kita kemukakan adalah argumen yang valid. Lalu selanjutnya adalah mendapatkan kepercayaan yang lebih baik. Jadi orang yang mampu melakukan analisis kritis lebih dipercaya untuk melakukan analisis data atau melihat situasi yang ada di lapangan. Karena dengan kita bersifat kritis, kita akan selalu mencoba hal-hal baru dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih baik itu semakin besar. Lalu tentu saja mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Ini adalah contoh bagaimana penilaian dulu yang digunakan di UK, bahwa kalau misalnya kita melihat skor, misalnya ini membuat semacam esai. Jadi kalau misalnya penilaiannya hanya bersifat deskriptif, jadi hanya melihat menjelaskan sesuatu tanpa mencoba melakukan analisis, melakukan perbandingan segala macam,
nilainya hanya 40 sampai 49 gitu. Tapi kalau misalnya di dalamnya ada analisis kritis, evaluasi, ada argumen akademik dan sintesis dari berbagai ide, maka nilainya akan naik secara signifikan dari 60 sampai 69. Jadi di sini terlihat bahwa kemampuan melakukan analisis kritis ini merupakan sesuatu nilai lebih untuk kita akhirnya mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, ini kalau kita melihat strategi untuk menulis kritis, yang pertama adalah kita jabarkan dulu gitu. Misalnya kita punya latar belakang seperti apa, tapi yang penting adalah kita menjabarkan misalnya kita punya apa namanya faktanya apa gitu. Jadi kita bergerak dari informasi. Nah, untuk penulisannya sebenarnya bisa juga modelnya kita punya statement dulu, pendapat dulu seperti apa, lalu didukung oleh fakta-fakta. Nah, nanti atau juga dibalik gitu. Kita punya fakta-fakta dulu lalu dibuat analisisnya. Jadi silahkan saja. Lalu yang ketiga, setelah kita menulis fakta, analisis, kita lihat implikasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dalam misalnya menulis esai, kita punya latar belakang nih, latar belakang misalnya ada fakta-fakta tertentu. Lalu dari fakta tersebut kita menunjukkan ada permasalahan tertentu. Nah, permasalahan itu tuh sebenarnya adalah pendapat kita. Kita menganggap bahwa ada permasalahan ini. Nah, menjelaskan pendapat kita itu kembali lagi, kita kembali ke fakta-fakta, data dan contoh tadi, kita kemukakan argumen, faktanya seperti apa, datanya seperti apa, kita dari argumen yang kita buat, lalu terakhir kesimpulan. Akhirnya gimana, implikasinya seperti apa. Jadi sebenarnya secara umum strateginya yaitu kita punya latar belakang itu biasanya berupa fakta, lalu kita punya permasalahan. Nah, permasalahan itu kita jelaskan kita jelaskan pendapat kita didukung dengan fakta-fakta. Kita misalnya sarankan solusi juga kalau misalnya ada faktanya, ada referensinya, kita bisa bangun situ. Lalu terakhir kita punya kesimpulan, implikasinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Jadi pada dasarnya menulisnya seperti itu. Dan kalau kita berbicara masalah koherensi pun juga logikanya juga seperti itu gitu. Kita punya latar belakang, kita punya permasalahan, lalu kesimpulannya seperti apa. Nah, itu tadi materi terkait dengan analisis kritis. Jadi perlu diingat gitu bahwa analisis kritis itu menjadi sebuah hal yang penting, dan yang membedakan adalah kalau dibandingkan dengan deskripsi adalah kalau analisis kritis kita bisa membandingkan banyak hal, kita membandingkan kita melakukan analisis mana yang lebih baik, mana yang tidak lebih baik itu. Dan kemampuan melakukan analisis kritis itu menjadi sesuatu hal yang esensial terutama dalam kehidupan akademik. Itu saja materi di segmen kedua. Sampai ketemu di segmen selanjutnya tentang plagiarisme.